Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, khadimul majlis Sayyid Hasan ibn al-Habib Muhammad Sadiq ibn al-Habib Arif Billah Hussein bin Hadi Al-Hamid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah jadikan kita manusia yang sangat beruntung karena dijadikan orang yang beriman, orang yang Islam. Masih dilebihkan lagi beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi kita ini adalah Nabi yang sangat hebat. Gak usah dikeraskan. Nabi kita ini memang Nabi yang sangat hebat. Bukan karena hanya mulia beliau, tapi menjadikan yang bersama beliau, yang dempet sama beliau, yang dinisbatkan sama beliau katut mulia, ikut mulia. Nabi Muhammad ini, saudara, dilahirkan ada di hari Senin. Kenapa sih kok tidak dilahirkan di hari Jumat? Padahal hari yang paling baik adalah hari Jumat. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat bagi umat Islam. Kalau orang-orang Yahudi, hari yang paling baik menurut mereka adalah hari Sabtu. Kalau orang-orang Nasoro, hari yang paling baik menurut mereka adalah hari Ahad. Tapi Nabi lahir di hari Senin. Kenapa? Karena supaya menjaga bahwa Nabi itu mulia bukan karena dilahirkan di hari mulia, tapi justru hari biasa, hari Senin itu hari biasa dulu. Bagi umat Islam bukan hari mulia, bagi umat Nasara dan Yahudi bukan hari mulia. Hari Senin hari biasa, tapi karena menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad, hari Senin menjadi hari mulia. Sampai disunahkan puasa hari Senin. Karena itu Nabi ditanya, kenapa sih puasanya hari Senin ya Rasulullah? Fihi wulidtu, karena di hari Senin aku dilahirkan. Hari yang tidak mulia menjadi mulia karena menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan yang paling mulia bagi umat Islam adalah bulan Ramadan. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasara saat itu, bagi orang-orang musyrikin Arab, orang-orang syirik yang di Arab, bulan yang mulia itu adalah Ashhurul Hurum. Bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan Rabi, bulan sekarang dikenal bulan Maulid ini. Bulan Rabi itu bukan bulan yang terkenal, bukan bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan atau di salah satu bulan Ashhurul Hurum? Karena supaya tidak ada yang meyakini
Nabi itu mulia karena lahir di bulan mulia. Tapi justru bulan yang biasa, yaitu bulan Rabi ini, menjadi mulia karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malah bulan paling meriah. Bulan Syawal itu mulianya Pak, karena satu hari aja. Hari pertama bulan Syawal menjadi hari raya Idul Fitri. Bulan Dzulhijjah itu mulianya karena ada 2 hari di situ. Ada hari Arafah dan juga tanggal 10 hari Idul Adha. Bulan Muharram itu mulianya karena ada 2 hari, yaitu tanggal 9 yang disebut hari Tasu'a, tanggal 10 yang disebut hari Asyura. Ramenya acara cuma di hari-hari itu. Tapi kalau bulan Maulid ini, Masya Allah, meriahnya itu bukan satu hari, setiap hari. Maulid tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kadang-kadang sampai kebabas. Bulan berikutnya Rabiul Tsani masuk juga. Bukan hanya di malam, pagi ada maulid, sore ada maulid, siang ada maulid, malam ada maulid. Sangat meriah. Kenapa bulan ini mulia? Bulan ini mulia karena satu, menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan biasa menjadi mulia karena menjadi bulan kelahiran Nabi itu dihijrahkan dari Makkah ke kota Madinah, sampai tinggal di sana dan meninggal di sana. Padahal kota yang mulia setelah Makkah adalah kota Baitul Maqdis. Kenapa Nabi tidak dihijrahkan ke Baitul Maqdis? Kok tidak wafat di Baitul Maqdis? Kota Madinah saat itu darul wabah, kota penyakit, gak ada orang yang masuk situ. Urusan dagang gak laku, urusan kesehatan juga bukan tempatnya. Kenapa kok Nabi diperintahkan ke kota Madinah hijrahnya, tidak ke Baitul Maqdis? Kok sampai jadi makam di kota Madinah? Nih, kalau Nabi keluar dari kota Makkah, kota yang mulia, kembali ke Baitul Maqdis, seakan-akan Nabi itu adalah mulia karena tempat mulia. Justru keluar dari kota Makkah, berangkat ke kota Madinah, sampai dimakamkan di sana. Kota Madinah yang jarang orang dulu itu sampai ada di sana, tapi sekarang berjuta-juta orang berangkat kota Madinah. Kenapa? Karena berkat kota itu menjadi kota makamnya Nabi Muhammad. Kota biasa menjadi mulia karena menjadi kota yang didiami oleh Nabi, wafat di situ Nabi Muhammad dan kuburannya ada di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa, lebih mulia daripada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, seluruh umatnya Nabi. Kenapa sih kita ini diangkat oleh Allah menjadi khaira ummatin, sebaik-baik umat? Apakah karena ibadahnya kita lebih banyak daripada ibadahnya umat-umat para nabi dahulu? Enggak. Apakah tenaganya kita lebih kuat daripada umat-umat dahulu? Juga tidak. Apakah karena umurnya kita lebih panjang daripada umat-umat nabi-nabi dahulu? Juga tidak. Kenapa justru umat yang paling lemah tenaganya ini, paling dikit ibadahnya, paling pendek umurnya, kok menjadi umat yang terbaik? Satu alasannya, karena nabi mereka nabi yang terbaik. Bi akramir rusli kunna akramal
umami. Berkat Nabi yang paling mulia, akhirnya umatnya ini yang paling lemah, paling dikit ibadahnya, paling pendek umurnya ini dijadikan umat yang terbaik. Alhamdulillah. Karena itu patut dan wajib kalau ada orang ini mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Wajib Pak, harus. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Saya mau tanya, kalau sampean dapat nikmat anak yang lahir, senang apa enggak senang? Diundangkan para habaib, diundangkan para kiai, diundangkan tetangga buat selamatan. Kenapa? Menampakkan senang hati dengan dikaruniakan anak yang lahir. Ini tadi Habib Hasan itu juga menampakkan senang karena mendapatkan begitu juga kalau mendapatkan jodoh, senang. Diundangkan orang-orang kerabat semuanya. Kenapa? Mendapatkan nikmat jodoh. Begitu juga sampean punya rumah baru, ngundang orang-orang, senang. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan rumah baru. Rizki tambah juga begitu. Sampean ini loh menjadi umat yang paling baik. Sampean dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Masa nggak nampakkan senang? Diadakan maulid ini adalah untuk merasakan bahagia dan senang atas kenikmatan kelahiran Nabi Muhammad, yang otomatis kita menjadi umat yang paling baik. Alhamdulillah, luar biasa Nabi sampean. Saya mau tanya, sampean punya cita-cita apa? Saya punya cita-cita jadi kaya, saya jadi pejabat, saya jadi DPR, saya jadi raja, saya jadi presiden. Udah. Kalau perlu ingin masuk surga yang paling tinggi, udah sampai situ. Itu cita-cita kita. Tapi cita-citanya Nabi lain. Cita-cita dan Nabi itu adalah pingin umatnya semua selamat di neraka, masuk surga semuanya. Ada yang punya cita-cita seperti itu. Jadi Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi nggak mau masuk surga sendiri, pingin sama semua umatnya. Nabi udah dijamin dosanya diampuni, tidak masuk neraka, tapi Nabi pingin semua umatnya dientas dari neraka Allah. Cita-citanya luar biasa. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad, Pak. Ada satu hadis dalam Ihya diterangkan, innalil anbiya'i yaumal qiyamah manabir minnu. Nanti di hari kiamat itu setiap para nabi itu disediakan mimbar-mimbar dari cahaya. Apa tujuannya disediakan mimbar? Untuk menjadi tempat duduknya Nabi, dan nanti kalau sudah duduk mereka siap diantarkan ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga, udah duduk di atas mimbar. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaih. Cuma mimbarku aku enggak mau duduk. Mimbarnya Nabi masih kosong. Lah ketika Nabi tidak siap masuk surga, para anbiya enggak boleh masuk surga. Kenapa? Surga haram dimasuki seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad masuk lebih dahulu. Nabi Muhammad enggak siap masuk surga. Semua para nabi sudah siap masuk surga. Kenapa? Kenapa Nabi enggak siap masuk surga? Makhafata ayyub atabi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau aku duduk di atas mimbar, aku diantarkan masuk surga, sedangkan umatku masih ada di hisab, ada di mahsyar.
ada yang lebih hebat, tak? Nggak ada. Sampai Allah memberikan syafaat. Sampai Allah memberikan syafaat. Kemudian Allah menegur, "Madza turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Kamu itu pingin apa sih Muhammad untuk aku lakukan kepada umatmu ini? Pingin apa? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisabnya umatku. Percepat hisab umatku. Udah dipercepat. Mereka semuanya sudah siap masuk surga. Tapi Nabi masih melihat ada umatnya yang sudah kedahuluan masuk neraka, kebabas Pak masuk neraka. Itu pun Nabi menggerakkan syafaat sehingga umat-umatnya Nabi yang di neraka ini dientas sama Allah. Ketika umatnya Nabi dientas sama Allah, sampai malaikat Zabaniyah yang tugasnya nyiksa orang-orang neraka negor, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, kamu gak sisakan ya satu pun umatmu untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Allah pernah janjikan sama Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatar, bakal Allah akan ngasih kepada kamu Muhammad pemberian sampai kamu puas, sampai kamu lega. Ternyata apa kepuasan Nabi? Kepuasannya kita masuk surga, banyak bidadari, banyak makanan yang enak. Nabi enggak puas Pak dengan itu semuanya. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummatin finnar. Demi Allah aku enggak merasa puas sekalipun ada di surga, tapi masih ada satu umatku yang ada di neraka Allah. Loh, dapat nikmat jadi umatnya Nabi yang sampai diperhatikan, sampai ada di mahsyar. Bahkan yang di neraka sampai dientas. Masa tidak seneng Pak? Masa nggak perlu dirayakan kelahiran ini? Masa dibuat hari biasa kelahiran Nabi? Karena itu pantas sampai mengadakan maulid nih. Pantas. Nah itu mudah-mudahan tetap ahli sunnah wal jamaah, tetap cinta maulid, tetap cinta Nabi, tetap cinta keturunan Nabi, tetap cinta kepada ulama pewaris Nabi. Mudah-mudahan kita di hari kiamat bisa ketemu dengan Nabi, dapat syafaatnya Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin, semua hajat dan maksud mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah Habib Hasan diberikan panjang umur, sehat walafiat, cita-citanya disampaikan oleh Allah dalam rahmat dan ridha Allah. Anak-anak turunan jadikan anak-anak yang salihin dan salihat, manfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.